Dalam mengaplikasikan hukum ohm, ini ada kasus, misalkan ya, tadi kan kita punya lampu 100 volt 10 watt. Lampu itu akan mempunyai daya maksimum 10 watt jika dipasang pada tegangan 100 volt. Sekarang, apa yang akan terjadi jika lampu itu dipasang pada tegangan yang lebih kecil, misalkan 50 volt? Maka di sini ketika kita akan menghitung besarnya daya, tentunya dayanya lebih kecil ya. Karena kan cuma dipasangnya di 50 volt. Nah, ketika kita mau menghitung besarnya daya lampu ketika dipasang di tegangan 50 volt, itu tidak serta-merta. Ketika lampu itu dipasang di 100 volt, dayanya 10 watt. Sekarang dipasang di 50 volt. Apakah dayanya menjadi 5 watt? Nah, itu tanda tanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita hitung bareng-bareng aja di sini ya. Ketika lampu itu dipasang di 100 volt dan ketika dipasang di 50 volt, tentunya lampu itu tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Maka itu artinya besarnya resistor yang ada pada lampu ini nilainya konstan. Jadi dalam hal ini R-nya adalah konstan. Nah, kita menggunakan rumus yang ketiga yang tadi sudah saya bacakan di atas. Maka di sini R1 sama dengan R2. Terus V1 kuadrat per P1 dan seterusnya. Jadi tadi dipasangnya di 100 volt. Maka dayanya 10 watt. Sekarang dipasang di 50 volt, maka dayanya berapa? Jadi kita bisa pakai perbandingan, tetapi di sini perbandingannya nggak linier. Kalau perbandingannya linier, maka di sini langsung aja jawab. Maka dayanya adalah 5 watt. Gitu, itu kalau perbandingannya lurus linier. Tapi ini perbandingannya bukan lurus linier, tetapi perbandingannya adalah kurva. Kenapa kurva? Karena di situ persamaannya pakai kuadrat. R sama dengan V kuadrat per P. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya, kemudian kita hitung, akhirnya daya lampu ketika dipasang di 50 volt adalah 2,5 watt. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa yang terjadi jika lampu dipasang pada tegangan yang lebih besar, misalkan 150 volt? Apakah daya lampu akan menjadi lebih besar? Jawabannya iya apa tidak ya? Di awal tadi saya sudah ngomong kalau lampu itu memiliki inisial 100 volt 10 watt. Itu artinya lampu akan berdaya maksimal 10 watt ketika dipasang di 100 volt. Lah ini ketika dipasang di 150 volt maka dayanya berapa? Ya kalau lampu menyala normal dayanya ya 10 watt dong ya. Tapi apa ya bisa gitu. Jadi kalau secara fisik, ketika lampu itu dipasang di 150 volt, maka lampu tidak akan berdaya, alias mati. Atau putus karena overload. Karena dia mestinya dipasang itu pada tegangan maksimal 100 volt. Lah ini dipasangnya kan di 150 volt. Atau istilah Jawanya atau lampunya akan jeblok. Gitu, jadi lampu akan mati. Nah, supaya lampu itu bisa menyala normal, maka pada rangkaian lampu itu ya, jadi lampu itu kan dipasangnya pada tegangan tinggi ya, 150 volt. Maka supaya lampu menyala normal, maka lampu harus diberi hambatan tambahan yang dipasang secara seri. Nah, ini dipasang secara seri. Jadi hambatan tambahan atau resistor tambahan dengan resistornya lampu harus dipasang
seri. Maka di sini seri, rangkaian resistor secara seri itu dinamakan rangkaian pembagi tegangan. Lah, di sini sumbernya 150, padahal di sini 100, maka di sini harus 50 karena totalnya adalah 150 volt. Berdasarkan inisial lampu, ya, tadi lampu itu inisialnya adalah 100 volt, 10 watt. Ini tegangan, ini daya. Maka R lampu atau resistornya lampu bisa dihitung dengan rumus ini, ketemunya 1000 ohm. Kemudian arus yang mengalir pada lampu pakai rumus yang tadi, ketemunya 0,1 ampere. Nah, sekarang kita lihat rangkaian ini. Menghitung besarnya resistor tambahan, kita gunakan rumus yang sudah familiar, R sama dengan V per I. Ini berasal dari rumus yang pertama, V sama dengan IR. Nah, di sini R totalnya adalah R lampu ditambah R tambahan. Karena dipasang seri kan, maka ditambahkan saja. Terus V totalnya adalah 150 dan arus yang mengalir di sini pakai rumus yang ini tadi 0,1 ampere. Kemudian kita hitung, ketemulah hambatan tambahannya sebesar 50 ohm. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, untuk aplikasi yang kedua adalah rangkaian pembagi arus. Atau boleh dikatakan rangkaiannya adalah paralel. Jadi di sini resistor 1 dengan resistor 2 dipasang secara paralel. Nah, kita hubungkan dengan sumber tegangan 6 volt. Kita kasih nilai aja, R1 adalah 1 ohm, R2-nya adalah 3 ohm. Terus sumber tegangannya adalah 6 volt. Nah, di sini akan terjadi aliran arus dari kutub positif sebesar berapa ampere ya kira-kira? Ya, nanti bisa dihitung V total dibagi dengan R total. Nah, ini R totalnya. R totalnya berapa ya? 1 ditambah 1 ditambah 3, apakah 4? Salah. Di sini dipasangnya secara paralel. Kalau secara paralel berarti kan 1/1 ditambah 1/3, ketemunya 3/4. Kemudian dibalik jadinya R totalnya adalah 4/3. Maka arus bisa dihitung dengan V total dibagi R total. Nah, 6 volt dibagi 4/3. Ketemunya di sini adalah 8 ampere. Nah, di sini ketemu titik cabang. Jadi ini saya ibaratkan seperti aliran air ya. Gini aja, bukan aliran air. Apa ya? Gini aja lah. Andaikan kita berjalan lewat jalur ini. Sampai di sini titik persimpangan. Terus kita tengok kiri. Ternyata hambatannya 1. Terus ini ke sini. Ternyata hambatannya 3. Coba kita pilih yang mana? Pasti pilih yang hambatannya 1. Nah, yang hambatannya kecil ini, arus yang mengalir atau orang yang lewat di sini, kira-kira banyak apa dikit? Tentunya banyak. Maka di sini untuk hambatan yang kecil, arus yang mengalir besar. Maka di sini antara I dengan R, arus dengan hambatan berbanding terbalik. Nah, kalau kita lihat untuk rangkaian paralel R1 dan R2 dirangkai secara paralel, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V total. Jadi V di sini dengan V di sini itu sama dengan V total, yaitu 6 volt. Maka untuk mencari I1, kalau di arus yang mengalir di sini ya V1 per R1. V1-nya berapa? 6. Kenapa 6? Karena sama dengan V total. R1-nya berapa? R1-nya 1. Kemudian dihitung 6 ampere. I2 yang mengalir di sini berapa ampere? V2 berapa? V2 6. Kok 6? Ya 6 karena sama dengan V total. R2-nya 3. Kemudian di
hitung ketemunya 2 ampere. Berarti di sini 6 ampere, di sini 2 ampere. Maka yang keluar berapa ya? Di sini 6, di sini 2. Yang keluar berapa? 8. Tadi yang masuk berapa? 8. Ya udah, yang masuk dengan yang keluar harusnya sama. Waduh, keklik. Sorry, keklik. Kecil dong. Keklik. Nah, udah. Nah, di sini ya berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, I masuk dan I keluar besarnya sama. Cukup ya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Terima kasih.